mulia, baginda yang agung, panutan bagi seluruh umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam semesta, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Berkah beliaulah hari ini kita bisa menikmati lezat iman dan taqwa Allah SWT dengan jalan ad-dinul Islam wal iman. Serta di bulan Maulid ini kita mengharapkan sebagai umatnya selalu berbahagia untuk selalu bersalawat kepada beliau agar kita mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Hidayah, muslim-muslimat rahimahullah. Adapun sebelum saya buka pagi ini, adapun tema yang akan disampaikan nanti yakni tentang seputar Maulid Nabi Muhammad SAW, tentang dalil Maulid Nabi dan lain sebagainya, dan juga ada sesi pertanyaan dan sekaligus nanti mungkin juga tutup dengan ramah tamah. Monggo kita awali acara majelis ta'lim ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar memberikan ilmu yang manfaat fid din wad dunya wal akhirah. Li hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid al-hidayah ta'ala hajjatina hajjatikum bi ridha azza wa jalla bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya salli wa sallim محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عمر ومن عجام يا ربي سيدنا واغفر لنا ما مضى
واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Untuk kajian kali ini akan disampaikan beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Al-Musyadad. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam kriteria yang disebutkan dalam hadis Nabi, man shollas subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah faka'annama shollal lail kullahu, maka seakan-akan dia sholat semalam suntuk. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ada Bu, Pak yang mampu sholat semalam suntuk? Ada di sini? Nggak ada. Wong terawih aja kadang-kadang kita ngambil yang 8, itu pun nyari imam yang cepat. Nggak ada. Makanya manfaatkan keutamaan sholat subuh berjamaah. Kalau di sini sholat tarawihnya berapa biasanya? 23. Tapi ada yang ngambil 8? Ada. Ya, makanya nggak ada yang mampu sholat semalam suntuk. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu sholat 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Itu sholat 2 rakaat itu sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti itu? Engkau seorang Nabi, engkau seorang Rasul, bahkan engkau ini adalah pimpinan Nabi dan Rasul. Bahkan engkau sudah dapat jaminan surga, engkau sudah diampuni dosanya. Ganteng lagi, kok sholat sampai kakinya bengkak? Nabi mengatakan, afala aku nu'abadan syakuro. Hei Aisyah, apakah saya nggak boleh menjadi hamba bersyukur? Bentuk syukurnya Nabi sholat hingga kakinya bengkak. Nabi, Rasul, pimpinan Nabi dan Rasul sudah dapat jaminan surga, diampuni dosa-dosanya, ganteng, sholat hingga kakinya bengkak. Coba sekarang bandingkan ke kita. Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Pimpinan Nabi, pimpinan Rasul? Bukan. Ketua RT? Iya. Dapat jaminan surga?
Belum tentu. Sudah diampuni dosa, dosanya wakeh, ganteng. Iki lak mesti iki. Diajak ngaji guyon loh. Ngaku-ngaku ganteng aja. Ragu-ragu. Itu pun sholatnya cepet-cepet ya. Sholat subuh ya telat. Makanya kan ada kan kadang-kadang perkataan dari para penceramah, sholat subuh kesiangan, sholat duhur kerepotan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kecapean, sholat isya ketiduran. Wes komplit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih sekarang ini bulan Rabiul Awal. Biasanya kalau bulan Rabiul Awal wis banyak masjid-masjid yang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Nah, ini seputar masalah Maulid Nabi. Jadi kalau kita berbicara tentang bulan Rabiul Awal itu tahun hijriyahnya, itu kalender, kalau di kalender hijriyah itu bulan yang keberapa? Oh, gak ono sing hafal. Kalender hijriyah bulan yang pertama apa? Muharram. Rabiul Awal ini bulan keberapa? Bingung ya. Coba Masehi. Bulan Maret itu bulan keberapa? Hafal. Sekarang bulan Islam ya, Rabiul Awal itu bulan keberapa? Iya, tak kasih bocoran tadi ya. Jadi bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan ketiga dalam urutan kalender Hijriyah, dan ternyata di bulan Rabiul Awal itu banyak peristiwa-peristiwa penting. Makanya bulan Rabiul Awal ini termasuk bulan yang penting bagi umat Islam. Kenapa? Di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa penting. Di antaranya yang pertama, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah lahir hari apa? Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau dalam Masehinya itu tanggal 23 April 571 Masehi. Kenapa Rasulullah kok lahirnya hari Senin? Kok gak hari Jumat aja? Rasulullah mulia, Jumat hari mulia, kok gak sekalian digabung supaya kemuliaannya bertambah? Ternyata Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya kita itu nggak ada prasangka-prasangka aneh-aneh. Halah, Rasulullah lahirnya di hari Jumat, makanya Rasulullah mulia. Tidak, Allah nggak pengen terjadi seperti itu. Allah pengen ngasih isyarat bahwa sesuatu menjadi mulia itu karena ada Rasulullah. Maka Rasulullah lahir hari Senin, sehingga hari Senin itu menjadi hari mulia. Kita di hari Senin dianjurkan untuk berpuasa. Maka pernah ditanya Rasulullah oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di hari Senin kok berpuasa?" Maka Nabi mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Ini hari di mana aku dilahirkan. Makanya hari Senin menjadi mulia karena disandarkan kepada kelahiran Rasulullah. Makanya kalau bisa kita berpuasa hari Senin. Rasulullah puasa hari Senin sebagai bentuk apa? Syukur karena lahirnya di hari Senin. Kita puasa hari Senin, syukur-syukur kalau misalkan dilanjutkan dengan Kamis. Karena kalau puasanya Nabi Muhammad itu Senin, Kamis. Kalau puasanya Nabi Daud, hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Terus seperti itu. Kalau puasanya Nabi Adam, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15 itu dikatakan Ayyamul Bid karena pada waktu itu bulan itu lagi purnama sehingga tampak putih. Itu pendapat pertama. Maka disebut hari-hari putih. Yang kedua, ada riwayat dulu ketika Nabi Adam diusir itu terbakar oleh matahari, gosong semuanya. Makanya Allah memberikan petunjuk, "Hei Adam, kalau ingin kembali ke bentuk semula supaya memutih lagi badanmu, kamu berpuasa tanggal 13, 14, 15. Nabi Adam berpuasa tanggal 13, sepertiga langsung jadi putih, kembali semula. 14 puasa 2/3 kembali ke semula. 15 full langsung kembali seperti semula. Makanya ibu-ibu kalau pengen badannya putih, gak usah perawatan-perawatan ke salon.
tinggal berpuasa ayyamul bid, tapi harus lengkap. Ojo cuma sehari terus gak puasa, bisa-bisa belang, hitam putih hitam. Jadi kalau bisa ayo sunnah-sunnahnya tentang puasa, Senin Kamis dijaga, syukur-syukur bisa puasa Daud, syukur-syukur bisa puasa ayyamul bid. Tapi jangan sampai lupa yang wajib itu harus, yaitu puasa di bulan Ramadan. Yang punya utang wajib dibayar. Tapi percuma semuanya puasanya kalau misalkan kita nggak sholat. Kenapa? Yang akan dihisap pertama kali adalah sholat. Tapi ini semuanya masalah ibadah kembali ke bapak ibu semuanya. Mau sholat ya silahkan, nggak sholat ya silahkan. Allah memberikan akal pikiran supaya kita mikir, mau puasa silahkan, mau nggak puasa ya silahkan. Makanya pernah saya nyanyikan sebuah lagu judulnya Sakarepmu. Masih ingat? Bu, masih ingat lagu Sakarepmu? Gak ingat? Poso gak poso sakarepmu, sholat gak sholat sakarepmu, ora poso sakarepmu, ora sholat sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Coba dijawab nggih. Jawab sakarepmu. Saya nggak jawab tak doakan pulang HP-nya hilang. Ya iyalah biar nggak ngantuk. Monggo dijawab. Yang kompak. Poso nggak poso, sholat gak sholat, ora poso ora sholat, Gusti Allah wis ngerti. Iki nyanyi aja apa ngaji? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya karena Rasulullah dilahirkan hari Senin, maka beliau berpuasa. Itu artinya apa? Rasulullah mengingat akan kelahirannya. Itu yang pertama. Jadi bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi. Yang kedua, bulan Rabiul Awal itu adalah bulan hijrahnya Nabi. Jadi meskipun bulan Muharram itu secara resmi menandai awal tahun Hijriah, tapi Nabi itu hijrah dari Mekah dan Madinah, dari Mekah ke Madinah itu sebenarnya terjadi pada bulan Rabiul Awal. Dan itu disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakfuri. Jadi Nabi mulai berhijrah pada malam Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah dan tiba di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah. Kemudian menetap 4 hari selama di Kuba. Nabi mendirikan masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Makanya peristiwa penting lagi pendirian masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Jadi banyak kejadian-kejadian. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika melanjutkan perjalanan ke Madinah, ternyata Nabi menerima wahyu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu adalah sholat Jumat yang pertama. Loh, banyak kan? Hari kelahiran Nabi. Bulan kelahiran Nabi, bulan hijrahnya Nabi, bulan pembangunan masjid pertama, Masjid Kuba, bulan turunnya wahyu tentang sholat Jumat. Dan yang kelima, di samping bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Nabi, bulan Rabiul Awal itu juga bulan wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasulullah wafat. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dalam buku yang berjudul Cahaya yang ditulis oleh Imam Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, ada sebuah dialog antara Allah dan Nabi Daud. Nabi Daud bertanya, "Ya Rabb, nikmat terkecil apa yang engkau berikan kepada kami?" Allah jawab, "Oksigen yang kamu hirup tiap detiknya itu adalah nikmat terkecil." Coba bayangkan, kita bisa bernafas, menghirup oksigen itu gratis, itu nikmat terkecil. Waktu zamannya Covid, tabung itu harganya berapa tabung oksigen itu?
Jutaan itu, 5 juta, 6 juta, habisnya cuma 3 jam, 4 jam. Itu bayar itu. Coba bayangkan sekarang, yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, berapa detik dia menghirup oksigen, dan itu ternyata adalah nikmat terkecil yang Allah berikan kepada kita. Nanya lagi Nabi Daud, kalau nikmat terkecil adalah bisa bernafas, lalu nikmat terbesarnya apa? Nikmat terbesar adalah diciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat terbesar kita diciptakan Nabi Muhammad, dan kita juga dijadikan sebagai umatnya. Makanya dalam hadis qudsi itu dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka tidak akan diciptakan alam semesta ini. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Makanya kita harus bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, dan bentuk gembiranya orang-orang Islam itu macam-macam. Ada yang memperingati Maulid Nabi, boleh. Yang penting isinya harus sesuai dengan syariat. Isinya sholawatan, bagus. Baca Al-Quran, bagus. Ada ceramahnya, bagus. Makan bareng, bagus. Isinya sedekah. Ada silaturahim, bagus. Imam Suyuti mengatakan kalau kegiatannya seperti itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Tapi kalau isinya sholawatan, tapi campur laki-laki perempuan, ada kan? Ada. Di TikTok itu viral, campur laki-laki perempuan, bahkan pacaran, gandengan, sampai di syuting waktu mau ciuman, loh bahaya. Terus ketika sholawatan malah joget-jogetan, ketika dikasih tausiah, dikasih mauidhah hasanah, malah minggir semuanya rokokan. Nah kalau yang seperti itu haram, bid'ah, dolalah, tempatnya itu di neraka. Bukan syafaat yang didapatkan dari Rasulullah, bukan syafaat, tapi yang didapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan banyak yang seperti itu, oknum-oknum. Terus yang disalahkan orang NU, padahal enggak semuanya seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya dalam surat Yunus ayat ke-58 itu dikatakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya, yaitu Nabi Muhammad, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Jadi kita ini diperintahkan oleh Al-Quran untuk senang gembira menyambut Rasulullah. Jangan sampai kita justru benci. Kenapa? Makhluk yang benci kelahiran Rasulullah cuma satu, iblis. Dan itu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, itu dikatakan anna iblisa ronna arba'a ronnatin. Iblis itu enggak seneng nangis berteriak sekencang-kencangnya dalam 4 keadaan. Yang pertama, hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Iblis ini dulu makhluk mulia, julukannya Azazil, gurunya para malaikat, pinter, alim iblis itu. Tapi dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wahina uhbitoh, diusir oleh Allah. Nah ketika dilaknat dan diusir, nangis iblis itu, teriak, gak suka. Kenapa kok bisa dilaknat dan diusir? Karena sifatnya yang sombong. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan penduduk langit semuanya, hei para penduduk langit, ayo sujud, saya baru nyiptakan Adam. Sujud semuanya malaikat itu. Iblis gak mau. Ditanya oleh Allah, hai iblis, kenapa kamu kok gak mau sujud? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Merasa dirinya mulia. Akhirnya apa? Diusir. Padahal 80.000 tahun iblis sujud kepada Allah, nyembah Allah. Bahkan di surga gak ada sejengkal pun yang gak pernah dibuat sujud. Pernah semuanya. Dari pojok sana semuanya. Makanya Bapak Ibu itu harus gitu. Kalau sholat, kalau bisa rumah tiap jengkal harus pernah dibuat sujud. Pak Herman pernah?
sholat di halaman rumah. Ya cok ngono juga ya. Diusir akhirnya. Gara-gara apa? Yaitu merasa lebih baik. Ketika dilaknat, ketika diusir. Yang ketiga, hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah dilahirkan. Ketika maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad, teriak-teriak, nangis, gak suka. Kenapa? Merasa terancam. Karena tujuannya iblis itu ingin ngajak anak keturunan Adam ke neraka. Lah kok Nabi Muhammad lahir, dia terancam. Nanti Nabi Muhammad bisa menyelamatkan orang-orang yang akan diajak ke neraka. Nangis. Makanya kalau nanti tiba-tiba kita lagi bersenang-senang, bergembira, memperingati maulid Nabi, kok ada yang teriak-teriak gak seneng, itu jangan-jangan keturunannya keturunan sopo ya, keturunan bapaknya ya. Oh iso keturunan iblis iku piye sih? Ya keturunan, jangan-jangan mereka adalah keturunan bapak dan ibunya iblis. Sama aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggak boleh bilang keturunan iblis, keturunan bapak dan ibunya iblis. Wa hina unzilatil Fatihah, dan ketika Al-Fatihah diturunkan, iblis teriak, nangis sekencang-kencangnya. Apalagi Al-Fatihah ini kan jadi rukun sholat. Kalau milih imam, sing bener Al-Fatihahnya. Nek Al-Fatihahnya nggak bener, wes sadar diri aja, ojo jadi imam. Karena kalau Al-Fatihahnya salah, berpengaruh kepada yang lain. Makmum kok ngelihat imam bacaan Fatihahnya salah, nggak boleh bermakmum, langsung mufarokoh. Salah huruf, salah panjang pendek, gagal langsung, bisa-bisa tidak sah sholatnya. Kenapa? Maknanya beda. Wong kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, hanya dipanjangkan Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Sudah nggak sah, itu sudah. Baca bismillah ketika Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya dengan nama Allah. Tapi kalau pakai sa, tahu sa? Titik 3. Bismillah itu dengan dosa Allah. Salah sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ha. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terus diganti jadi ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kematian milik Allah, Tuhan semesta alam. Sudah salah. Ar-Rahmanir Rahim. Pakai ha. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diganti jadi kha. Ar-Rahmanir Rahim. Sok-sok mantep ngono ya. Sok-sok fasih. Berubah artinya itu yang maha pengasih lagi maha merdu. Emang dia burung. Berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada tasdidnya, enggak ditasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya beda. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau enggak pakai tasdid, hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah, hanya kepada cahaya mataharimu kami minta pertolongan. Bisa-bisa syirik. Loh, bahaya. Makanya harus benar-benar yang dipilih. Biasanya saya kalau ngaji di masjid-masjid saya enggak mau jadi imam. Tapi kan di sini wis dari awal ya, wis dipilih sama siapa ya, Ustadz Sofyan. Awalnya saya enggak mau. Kenapa? Sih kurang mantep ya, kalau ada yang bacaannya lebih bagus, itu yang lebih bagus. Tapi jangan merasa lebih bagus ya. Jangan merasa paling bagus dan merasa paling berhak. Ibu-ibu meskipun bacaannya lebih baik daripada suami, bukan berarti boleh jadi imam bagi suami. Nggak boleh, tetap jadi makmum, Bu. Nggih? Nggak boleh. Ah, kamu bacaannya kurang bagus, saya jadi imam. Lah, nggak bisa. Tetap ya, perempuan itu tugasnya cuma apa? Manut pada suami. Makanya saya pernah menjelaskan. Coba saya mau tanya ibu-ibu, Bu, kira-kira nyuci piring itu tugasnya suami apa istri?
Banter banget Bu jawabannya. Saya tak jawab, bapak-bapaknya menang, nanti tak kasih tahu bapak-bapak. Bu, jawab jujur wis, sakarepmu. Bu, nyuci piring tugasnya siapa? Pokoknya jawab sak puas-puasnya ya, mumpung sekarang. Nyapu. Suami. Ngepel. Nyetrika. Apa lagi? Nyusui bayi. Suami. Dan itu ternyata benar. Semua pekerjaan rumah tangga itu adalah tugasnya suami. Nyuci suami, ngepel suami, masak suami, belanja suami. Apa? Pokoknya pekerjaan rumah tangga semuanya itu adalah tugasnya suami. Lah istri tugasnya apa? Cuma satu, taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh, istri cuci piring, harus taat. Istri pel, taat. Nek nggak taat masuk neraka Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak aja. Saya kan seorang suami. Jadi kita harus apa? Harus bahagia akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita memperingati Maulid Nabi, boleh. Tapi tetap harus sesuai dengan syariat, ya, nggak boleh bertentangan dengan syariat. Saya nggak mau memperingati Maulid Nabi, boleh nggak Ustaz? Boleh. Saya tak menghidupkan sunnah, bagus. Hidupkan sunnah boleh, bagus. Itu bentuk cintanya kepada Nabi. Makanya dalam hadis itu dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku. Siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Apa salah satu yang bisa kita hidupkan? Akhlak kita harus kita tiru Rasulullah. Rasulullah itu teladan bagi kita. Makanya Rasulullah itu mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang pertanyaannya, kenapa Rasulullah kok diutusnya di Arab, enggak di sini? Oh, enggak di Indonesia? Kenapa? Kalau di Indonesia itu akhlaknya wis bagus. Ada lewat di depan orang tua nunduk, ke guru cium bolak-balik, ya kan? Lah orang sono, ya. Ya beda, makanya diutus di situ Rasulullah itu. Dan juga Rasulullah itu mendapatkan pujian dari Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam akhlak yang agung. Allah yang memuji. Bahkan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kalau kita seorang pedagang, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah pedagang. Kalau kita seorang guru, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah seorang guru. Kalau kita seorang suami, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah seorang suami. Kalau kita tentara, polisi, tiru Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu juga berperang. Intinya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita tiru juga ya masalah akhlak, wajah kita, penampilan kita. Jangan cuma bajunya saja niru Rasulullah. Tapi wajah itu juga harus bermuka manis ya. Sesama muslim mencucu hanya karena amaliyahnya beda. Sesama muslim saling tuduh. Sesama muslim saling sesat menyesatkan, itu bukan ciri Rasulullah. Ibu-ibu juga nggak usah iri dengki pada tetangga. Ibu nggih? Tetangga beli kulkas, lah kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kita kepanasan. Repot sendiri, senangnya ngegibah, ngerasani orang. Waduh. Makanya kan pernah saya sampaikan sebuah qasidah itu ya, sindiran, qasidah sindiran. Masih ada yang ingat? Di langit ada mata, di bumi banyak orang iri,
Teman sukses kepanasan, dicarilah keburukan, buat jadi bahan gibahan. Wonge teko bu, teko. Ono, datang. Nek datang tak sindir lagi. Di langit ada matahari, di bumi banyak orang iri, mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, sibuk dengan urusan orang. Datang orangnya? Datang, angkat tangan, mana-mana orangnya. Ojo ya, sifatnya Rasulullah tidak seperti itu. Santun, ketemu dengan sesama muslim, santun. Meskipun beda mazhab, beda ormas, gak apa-apa. Wong orang masuk Kristen aja loh, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, agamanya beda. Sing penting lakum dinukum wali yadin. Sing penting kita jangan murtad. Kalau bisa memasukkan orang ke dalam Islam. Orang beragama Kristen, Buddha, Hindu bebas. Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Poligami ikut Rasulullah. Kok poligaminya tok sih? Gak pernah tahajud, Majelis Al Anwar gak pernah hadir, poligami yang disinggung. Iki hadir dah istrinya ini, hadir benda ini loh orangnya. Poligami itu bukan sunnah, bukan sunnah, mubah, bukan sunnah. Orang-orang itu memplesetkan sunnahnya adalah istri dua. Enggak, yang sunnah itu istri satu. Kalau memang kita tidak bisa adil, gak boleh kita beristri 2, 3, 4. Satu yang lebih afdol itu dalam Al-Quran memang dikatakan boleh untuk laki-laki beristri 2, 3, 4 dan gak perlu izin istri pertama. Tak kasih tahu, gak perlu izin, sah. Tinggal datang ke rumah saya, tak nikah nah. Tapi wani piro, saya nanti dihajar istri-istrinya orang. Enggak, memang benar syaratnya nggak perlu izin istri pertama itu dalam syariat Islam. Oh iki provokator iki bu, ini pakai baju putih, provokator iki ya. Jadi yang penting apa? Dia adil dan bisa memberi nafkah, itu saja. Tapi ada aturan di negara kita Indonesia. Aturan yang Islam gak perlu izin istri pertama, tapi kalau aturan negara ada aturan izin istri pertama. Kenapa? Karena melihat ke belakangnya nanti. Kalau nggak pakai izin nanti bisa ribut ke belakangnya, muncul istilah pelakor. Iki kok malah ngomongi pelakor sih? Iki sopo sing mancing-mancing iki lak mesti ngawur ae. Orang lagi cerita Maulid Nabi nyampe ke pelakor. Astagfirullah. Wes lewat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita berdakwah, dakwahnya itu harus mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu mencintai bukan mencaci. Dakwah itu menasehati bukan menusuk hati. Makanya Allah itu mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Ajak orang-orang ke jalan Tuhanmu itu dengan bijak dan nasihat yang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah kalau kita menghidupkan sunnah-sunnahnya, almar'u ma'aman ahabbah, orang itu nanti akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Sampai di sini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Belum? Ya soalnya kan masalah cerita ini, ya silakan Pak Herman, silakan. Puasa sunnah. Puasa weton, puasa kelahiran, ya. Apakah boleh puasa kelahiran? Boleh.
niatnya puasa sunnah mutlak, lakukan di hari kelahiran, tapi niatnya puasa sunnah mutlak. Kalau kok berbarengan dengan hari Jumat, jangan cuma puasa Jumat saja, nanti hukumnya makruh, tapi diiringi hari sebelumnya atau sesudahnya, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, gitu ya. Jadi tetap boleh, tapi niatnya puasa sunnah mutlak. Kalau puasa sunnah kok berbarengan, Senin berbarengan dengan puasa Muharram, niat salah satu sudah dapat yang lainnya. Saya niat puasa Muharram, dapat Seninnya kalau barengan dengan hari Senin. Saya niat kodok, dapat ya, kalau ngodoknya di hari Senin dapat, selain kodoknya terbayar juga Seninnya juga dapat. Itu Pak Herman. Jadi boleh. Pak Herman hari apa lahirnya? Senin. Berarti kita puasa itu muasain Pak Herman? Enggak, yang ocok GR ya. Hari Senin. Iya, berarti besok puasa lah ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo. Belum ya? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kok kita disuruh bergembira? Ya, namanya umatnya ya harus bergembira. Wong Abu Lahab saja yang sudah jelas dia itu akan binasa dan masuk neraka, bahkan di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan, tabbat yada abi lahabiw wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron talahab wa imra'atuhu hamma latalhatab fi jidiha hablum mim masad. Sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Lahab, Abu Lahab itu masuk neraka, celaka. Tapi ternyata dikatakan oleh Imam Az-Zarqani bahwa Abu Lahab setiap Senin itu mendapatkan keringanan siksa. Kenapa? Ternyata karena dulu saat mendengar ponaannya lahir, bukan karena seneng karena Nabi lahir, tapi karena ponaannya lahir. Jadi Thuwaibah budaknya itu ngabari Abu Lahab ponaannya lahir, seneng. Thuwaibah itu langsung dimerdekakan, bentuk senangnya akan lahirnya ponaannya. Ternyata karena senangnya akan kelahiran ponaannya yang bernama Muhammad, malah dapat keringanan hari Senin. Lah kita umat Islam bukan orang kafir, senang akan kelahiran Nabi. Insya Allah dengan senangnya kita nanti justru bisa mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Abu Lahab ini meskipun pamannya ya tetap di neraka. Abu Thalib juga, Abu Thalib itu pamannya. Padahal Abu Thalib itu support kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah ada di kandungan, bapaknya yang bernama siapa? Abdullah sudah meninggal. Jadi Rasulullah lahir itu dalam keadaan yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah itu meninggal usianya berapa? Tahu? 18 tahun, masih muda. 18 tahun usianya. Terus diasuh oleh ibunya yang bernama Siti Aminah, 6 tahun meninggal. Setelah ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, 2 tahun diasuh. Yang ngasih nama Muhammad itu Abdul Muthalib. Dulu di kaum-kaum Arab pada waktu itu nggak ada yang namanya Muhammad, namanya Harith, Abdul Manaf, nggak ada, itu nama asing. Tapi Abdul Muthalib itu ngasih nama Muhammad. Tujuannya apa? Supaya cucuku dipuji di langit dan di bumi. Akhirnya dikasih nama Muhammad. Artinya apa? Yang dipuji baik di langit ataupun di bumi. Jadi nama itu bisa menjadi doa. Dan ternyata benar, Nabi Muhammad dipuji dimanapun. Makanya kalau ngasih nama harus bagus, ada maknanya. Herman artinya apa? Hah? Pencinta wanita. Yo. Kok iso pencinta wanita itu piye? Harus tanya ke orang tua.
iki nama saya artinya apa? Loh, ada artinya. Jangan-jangan tiba-tiba dikasih nama, siapa namamu? Tony. Ini diambil dari Al-Quran. Loh, apa nama lengkapnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panggilannya Tony. Jangan. Nama lengkapnya Syaitonirrajim. Lah dipanggilnya Tony. Jadi jangan sembarangan mencomot Al-Quran, dilihat artinya. Ya, panggilannya Tony. Ojo. Sing bagus itu pakai Asmaul Husna. Dikasih Abdul, tapi Abdul itu artinya hamba. Abdul Aziz, hamba Allah, hamba Zat yang maha perkasa. Abdul Rahman, Abdul Herman. Kasih Abdul, ya. Abdul Razak. Gak cocok kayak Pak Herman ya. Saya tinggal ngomong satu Herman, ini dua-duanya wis kena semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang ngasih nama itu Abdul Muthalib. Ketika 2 tahun dirawat, usia 8 tahun meninggal juga Abdul Muthalib. Diasuh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini ketika Nabi usia 12 tahun diajak berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika diajak dengan rombongannya ada kejadian unik. Setiap Rasulullah, ya, yang bersama rombongannya Rasulullah juga, ya bersama Abu Thalib berjalan, awan di atas ngikut. Untuk apa? Menaungi Rasulullah. Ketika lewat di tempat yang banyak pohonnya, awannya menghilang, pohonnya nunduk. Sambil apa? Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Menaungi Rasulullah. Dan itu bedanya dengan kita. Nek kita jalan kok tiba-tiba awan ngikut, ya, itu apa? Mau hujan. Wih, awan mengikuti rek melindungi saya. Bukan, itu mau hujan. Jemurannya harus segera diambil. Pohon kok tiba-tiba jalan di hutan, pohon nunduk semua. Itu bukan menaungi. Apa? Mau roboh, mau ambruk itu. Kita bukan nabi, beda. Sampai ketika dalam sebuah daerah ada pendeta yang bernama Buhairo. Kalau dalam kitab Nurul Yakin, Bahiro. Itu ngelihat tanda-tanda itu, dan itu ada dalam kitab Tauratnya, Taurat yang asli. Duh, kok tanda-tandanya sama? Di dalam kitab Taurat akan lahir orang dengan ciri-ciri seperti ini. Kalau jalan diikuti awan, kalau lewat di pepohonan nunduk semuanya. Loh, kalau Nabi jalan itu, Nabi jalan, binatang-binatang kecil, ya, kalajengking itu nyiumi jejaknya untuk apa? Bertabarruk, mencari barokah. Nek misalkan Pak Dian, Pak Amin, Pak Herman jalan, kok tiba-tiba ular lewat di belakangnya, kalajengking, itu bukan cari berkah. Kok mau nyokot. Bedo, ya, ojo disamakan. Bedanya kita dengan Rasulullah ya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya apa? Pendeta Buhairo ini ngasih tahu, ini nanti akan jadi pemimpin terbesar di dunia. Ini adalah penutup para nabi. Balik, ojo dilanjutkan. Kenapa? Khawatir nanti terancam nyawanya oleh orang-orang sono. Gak saya sebutkan, biasanya saya diblokir kalau nyebut itu. Orang-orang Yahudi. Nah ya, kata keraskan ya. Saya diblokir seminggu gara-gara nyebut itu. Akan terancam nyawanya ini. Balik aja, akhirnya balik. Itu ya, orang-orang beragama lain ngerti kalau dia itu akan menjadi nabi akhir zaman. Kenapa? Karena memang di kitab-kitab sebelumnya disebutkan, di kitab Taurat, di kitab Injil juga disebutkan bahwa nanti akan lahir. Cuma ya mereka mengingkari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, sebenarnya siapa yang memperingati Maulid Nabi yang pertama? Maka jawabannya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu beliau mengatakan, inna awwalal muhtalifina bil maulid huwa sahibul maulid wa huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang pertama kali merayakan maulid itu adalah pemilik maulidnya,
Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil haditsis sahih alladzi rawahul Muslim. Alladzi rawahu Muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Jadi ketika beliau ditanya tentang kenapa beliau puasa di hari Senin, beliau mengatakan ini adalah hari aku dilahirkan. Jadi Rasulullah memperingati maulidnya dengan berpuasa. Akhirnya para ulama mengatakan puasa ini ibadah. Artinya apa? Boleh kita memperingati maulid Nabi, yang penting dengan ibadah yang baik, dengan pengajian boleh, bersolawat boleh, zikir boleh, sedekah boleh. Tapi jangan lupa puasa Seninnya juga dilakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu-ibu? Oh ada, monggo Bu, silakan. MOCH Muhammad, ya Muhammad, ya. Biar fasih harusnya kan Muhammad, ya. Kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan tulisan Latin. Tulisan Latin itu tidak berpengaruh kepada makna. Yang berpengaruh kepada makna itu adalah tulisan Arab. Kadang-kadang ada yang nulis insya Allah, sing dipermasalahkan tulisan Latinnya pakai SH apa SY. Pernah nggak? Insya Allah pakai SH. Ada yang insya Allah, sing bener adalah SY, sing bener adalah SH. Gak ngaruh mau nulis SH atau SY. Kalau memang mau pakai aturan bahasa Indonesia, pakai SY, karena shin titik 3 itu dilambangkan SY. Kalau SH itu di Eropa sana, shin titik 3 dilambangkan SH. Lah kita orang Indonesia kalau mau ejaan Indonesia pakai SY. Tapi itu semuanya tidak berpengaruh kepada makna. Yang berpengaruh apa? Maksud kita. Yang saya maksud Muhammad ini, ya saya ingin meniru Muhammad. Mau ditulis Muhammad, ya tetap kalau niat kita yang dimaksud adalah Muhammad, tetap artinya bagus, ya. Wis gak usah dimasalahkan masalah Latin, karena yang bermasalah itu nanti kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nanti bisa beda, seperti yang saya contohkan tadi, Bu, jadi tetap nggak usah dihilangkan. Kalau sudah akte kelahirnya tulisannya Muhammad, ya wes tulis saja, ya. Nanti tiba-tiba diubah akte kelahirannya, terus nama bapaknya diubah juga, ojo, ya, tambah nggak boleh. Oke, ada lagi pertanyaan? Monggo, monggo Pak Herman. Kok bisa nyambung? Ya, kadang-kadang sesuatu itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Pak Herman nanya kayak gini, lah kok isok nanya? Ya, kan sebenarnya sudah ditulis. Itu termasuk yang sudah ditulis oleh Allah. Dan kalau dalam keadaan di kaumnya itu kan jadi masalah, loh kenapa kok? Ya, padahal itu sebenarnya ditentukan. Ya. Jadi sebenarnya ada dua riwayat siapa yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad, riwayat yang pertama yang memberi nama adalah Abdul Muttalib. Yang kedua itu ibunya. Sebelum ibunya lahir itu ada malaikat datang kemudian mengatakan ini akan menjadi pemimpin dan penutup para nabi, kasih nama Muhammad. Jadi ada dua riwayat sebenarnya. Yang saya sampaikan ini riwayat yang pertama yang memberi nama Abdul Muttalib, ya. Apakah nyambung? Ya wis ketentuannya dari sono, ya. Kalau kita pakai yang riwayat dua, ya nyambung. Won dibisikkan oleh Allah lewat malaikat. Kalau pakai riwayat yang kedua. Jadi Muhammad sudah ada tulisannya itu di tiang penyangga ars. Makanya Nabi Adam ketika
diusir oleh Allah, bertawassul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan Muhammad. Tahu dari mana kamu nama Muhammad? Itu ada di tiang penyangga ars. Kalau seandainya itu bukan makhluk mulia, nggak mungkin tertulis di situ. Sudah ada tulisannya. Makanya kalau kita mungkin pernah baca diba, sini pernah baca diba kan? Diba kan kita nggak ngerti itu artinya. Ya, nggak ngerti artinya. Ternyata dikatakan di sini yang diba ya. Ceritanya singkat dan sekaligus terakhir. Ya Pak Irwan ya. Terus kering mulut saya Pak Irwan. Ojo tanya tok ah. Di diba itu dikatakan fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adama min at-tinil lazib. Maka maha suci Allah dan maha luhur yang telah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nurnya sebelum menciptakan Adam, sebelum menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Jadi Nur Muhammad sudah ada. Makanya akhirnya penasaran para malaikat, itu nur sopo. Makanya kalau di dalam diba itu nanya, akhirnya malaikat, qila huwa Adam. Pernah dengar? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Kita cuma sering dengar, cuma gak ngerti. Ternyata nanya malaikat, nur itu nur sopo? Apakah nur Nabi Adam? Allah menjawab, nur ini aku anugerahkan kepada Adam martabat yang tinggi. Nabi Adam punya martabat tinggi karena nur ini bukan nurnya Nabi Adam. Nanya lagi malaikat, qila huwa Nuh. Apakah itu nurnya Nuh? Allah jawab, qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Allah jawab, dengan nur ini Nuh justru selamat dari air bah. Nanya lagi malaikat itu penasaran, apakah Ibrahim? Bukan. Ibrahim sanggup menyampaikan hujahnya dengan mengalahkan para penyembah berhala dan bintang-bintang, ya karena nur ini malah. Ditanya lagi oleh malaikat, apakah nurnya Musa? Bukan. Musa itu adalah saudaranya, tetapi nur ini adalah kekasihku, dan Musa itu adalah penerima firmanku dan yang berbicara denganku. Salah terus tebakannya malaikat. Apakah Isa? Bukan. Dengan nur ini Nabi Isa itu membawa kabar akan kelahiran nur ini. Justru yang memberikan kabar Nabi Isa kalau akan ada kelahiran nur ini. Terus siapa? Baru dijawab, ini adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di dalam Maulid Ad-Dibai. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit seputar Maulid Nabi menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Monggo. Oh, monggo, silakan. Pertanyaan terakhir. Iya wes, 2. Terakhir 2 ya. Iya wes, boleh. Monggo, monggo. Ya. Fatihah. Ya. Apakah Nur Muhammad itu ada sebelum makhluk-makhluk yang diciptakan sebelumnya Nabi Adam? Sebelum Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang menghuni bumi. Makanya dalam Al-Quran itu kan disebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kan nanya kan ya, Allah ngabari saya nanti akan menciptakan khalifah di bumi. Terus apa lanjutannya? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Terus malaikat itu agak komplain, bukan komplain, enggak berani malaikat komplain. Ya Rabb, kenapa engkau mau menciptakan
orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, berarti sebelumnya itu sudah ada yang menghuni bumi. Siapa? Para jin. Ya, jadi jin melakukan pertumpahan darah dan akhirnya itu terusir. Jadi ada makhluk yang diciptakan yang membuat kerusakan pertumpahan darah, yaitu golongannya jin. Apakah nurnya Muhammad ada sebelum itu? Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, nurnya Muhammad ada. Itu nanti ada kitabnya namanya Daqaiqul Akhbar. Jadi semuanya Nabi Adam dari nurnya. Pertama, nurnya Allah. Jadi nurnya Nabi Muhammad diciptakan dari nurnya Allah. Nah, dari nurnya Nabi Muhammad itu akan menciptakan kaum ini, bukan menciptakan ya pokoknya gitulah, dari nurnya Nabi Muhammad semuanya. Makanya kan dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, seandainya tidak ada engkau Muhammad, aku tidak menciptakan alam semesta ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang benar maliki yaumiddin. Apa? Maliki yaumiddin itu dua riwayat dan dua-duanya benar, maknanya juga sama. Riwayat pertama emaknya dipanjangkan, benar. Riwayat kedua emaknya pendek dan itu benar. Ya, jadi boleh mau yang mana. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Biasanya ada imam di rakaat pertama maliki yaumiddin, rakaat kedua maliki yaumiddin. Itu benar semuanya. Lah kita sih nggak ngerti, loh kok pendek? Ya karena kita belum ngerti, maknanya sama. Dan kalau yang pahalanya lebih banyak, yang hurufnya lebih banyak. Karena kalau membaca Al-Quran itu huruf satu itu bernilai 10. Nabi itu mengatakan la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu huruf ini masing-masing bernilai satu kebajikan dilipat gandakan 10. Jadi yang panjang itu hurufnya tambah banyak. Maliki maliki berarti 4, mim, alif, lam, kaf. Kalau maliki itu 3. Ya, makanya saya sering pakai yang pertama maliki yaumiddin. Tapi kalau ada pakai yang kedua tetap sah dan benar dengan riwayat yang lain. Karena kalau Al-Quran jangan merasa aneh loh kalau ada yang baca beda. Wadduha ada itu tapi riwayat lain, ya kita yang nggak paham, ya kita kan pahamnya cuma yang biasa kita baca wadduha. Ada yang bacanya wadduha walaili idza saja. Misalkan saya tiba-tiba ngene, apa ini imam sesat, nggak ngono nanti ya. Ojo aneh-aneh, sesuaikan di sini. Jelas ya? Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.